Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Faya ikhwatal iman rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita dengan membaca buku Mudah Menghitung Warisan. Kita sampai pada pelajaran ke-30, yaitu membahas tentang ar-rad, bagian yang pertama, yaitu ahli rad tanpa suami atau istri. Nah, sebelum kita lanjutkan pembahasan tentang ar-rad, sedikit kita kembali mengulang tentang ashabul furud dan juga yang setelahnya. Pertama, suami mendapatkan warisan bisa seperempat, bisa setengah, bisa seperempat. Ya, setengah apabila tidak ada anak atau cucu mayit, yaitu istri. Seperempat kalau ada anak atau cucu mayit, yaitu istri. Sedangkan istri bisa mendapatkan seperempat atau seperdelapan. Seperempat apabila tidak ada anak atau cucu mayit, yaitu suami. Dan juga seperdelapan kalau ada anak atau cucu mayit, yaitu suami. Adapun anak perempuan bisa mendapatkan setengah, 2/3, ataupun asabah bil ghair atau sisa. Setengah dengan syarat tunggal dan tidak ada anak laki-laki. 2/3 jamak dan tidak ada anak laki-laki. Asabah kalau ada anak laki-laki. Kalau cucu perempuan dari anak laki-laki bisa mendapatkan setengah, 2/3, 1/6, asabah bil ghair atau mahjub. Setengah kalau dia tunggal, tidak ada cucu laki-laki, dan tidak ada anak atau cucu yang lebih dekat. Kalau 2/3 jamak, tidak ada cucu laki-laki, tidak ada anak atau cucu yang lebih dekat. Kalau 1/6, ya, dengan dua syarat, ada satu anak perempuan yang mendapatkan setengah, dan tidak ada cucu laki-laki. Adapun asabah bil ghair, kalau ada cucu laki-laki. Dan dia mahjub dengan adanya anak laki-laki atau cucu laki-laki yang lebih dekat, atau jamak dari anak perempuan yang mengambil 2/3. Adapun saudari kandung bisa mendapatkan setengah, 2/3, asabah bil ghair atau sisa, asabah ma'al ghair atau sisa, dan mahjub. Dia mendapatkan setengah dengan syarat tunggal, tidak ada saudara kandung, tidak ada anak atau cucu, tidak ada ayah atau kakek. Adapun 2/3 kalau jamak, tidak ada saudara kandung, tidak ada anak atau cucu, tidak ada ayah atau kakek. Asabah bil ghair atau sisa kalau ada saudara kandung. Asabah mal ghair kalau ada anak perempuan atau cucu perempuan, dan dia mahjub dengan adanya anak laki-laki atau cucu laki-laki, dan ada ayah atau kakek. Adapun saudari seayah bisa mendapatkan setengah, 2/3, 1/6, asabah bil ghair, asabah ma'al ghair, dan bisa mahjub. Setengah dengan syarat tunggal, tidak ada saudara seayah, tidak ada anak atau cucu, tidak ada ayah kakek, dan tidak ada saudara atau saudari kandung. 2/3 jamak, tidak ada saudara seayah, tidak ada anak atau cucu, tidak ada ayah atau kakek, tidak ada saudara atau saudari kandung. Ya, 1/6 apabila ada satu saudari kandung yang mendapatkan setengah dan tidak ada saudara seayah. Asabah bil ghair atau sisa apabila ada saudara seayah. Asabah ma'al ghair apabila ada anak perempuan atau cucu perempuan. Kalau mahjub dengan adanya anak atau cucu laki-laki, ada ayah atau kakek, ada saudara kandung, ada saudari kandung yang menjadi asabah ma'al ghair, dan ada jamak dari saudari kandung yang mengambil 2/3. Adapun ayah bisa mendapatkan 1/6, 1/6 plus sisa, dan asabah atau sisa. 1/6 dengan syarat ada anak laki-laki atau cucu laki-laki. 1/6 plus sisa dengan syarat ada anak perempuan atau cucu perempuan.
Adapun asobah atau sisa dengan syarat tidak ada anak atau cucu. Adapun kakek bisa mendapatkan seperenam plus sisa, asobah, atau mahjub. Seperenam apabila ada anak atau cucu laki-laki dan tidak ada ayah. Seperenam plus sisa ada anak atau cucu perempuan dan tidak ada ayah. Asobah atau sisa dengan syarat tidak ada anak atau cucu dan tidak ada ayah. Dan mahjub apabila ada ayah. Adapun ibu bisa mendapatkan sepertiga, seperenam, sepertiga sisa. Sepertiga kalau tidak ada anak atau cucu dan tidak ada jamak dari saudara atau saudari dan bukan salah satu kasus Umariyatain. Adapun seperenam dengan salah satu dari dua syarat berikut, ada anak atau cucu atau ada jamak dari saudara atau saudari. Adapun sepertiga sisa adalah pada kasus Umariyatain. Adapun nenek bisa mendapatkan seperenam, bisa juga mahjub. Ya, seperenam apabila tidak ada ibu. Mahjub kalau ada ibu. Saudara atau saudari seibu bisa mendapatkan sepertiga, seperenam, dan mahjub. Sepertiga adalah kalau tidak ada anak atau cucu, tidak ada ayah atau kakek, dan jamak. Adapun seperenam, tidak ada anak atau cucu, tidak ada ayah atau kakek, tunggal. Adapun mahjub, dengan adanya anak laki-laki atau cucu laki-laki, ada anak atau cucu perempuan, ada ayah atau kakek. Baik, kemudian asabah itu terbagi menjadi tiga macam. Ada asabah bin nafs, asabah bil ghair, dan asabah ma'al ghair. Asabah bin nafs, seluruh ahli waris dari kalangan laki-laki adalah asabah, kecuali suami dan saudara seibu, karena mereka berdua termasuk ashabul furud. Adapun dari kalangan perempuan hanya mu'tiqah. Jumlah mereka bisa lebih dari 14 orang. Asobah bil ghair, yaitu anak perempuan satu orang atau lebih menjadi asobah dengan anak laki-laki satu orang atau lebih. Cucu perempuan satu orang atau lebih menjadi asobah dengan cucu laki-laki satu orang atau lebih. Saudari kandung satu orang atau lebih menjadi asobah dengan saudara kandung satu orang atau lebih. Saudari seayah satu orang atau lebih menjadi asobah dengan saudara seayah satu orang atau lebih. Adapun asobah mal ghair adalah dua orang, yaitu saudari kandung satu orang atau lebih atau saudari saya satu orang atau lebih apabila mereka bersama anak perempuan satu orang atau lebih atau bersama cucu perempuan satu orang atau lebih. Baik. Kemudian kita juga sudah menjelaskan tentang hajab. Hajab terbagi menjadi dua, ya. Ada hajab bisyaks dan dia terbagi menjadi dua. Ada hajab hirman keseluruhan atau eh, nah, seperti anak laki-laki menghalangi cucu laki-laki, ayah menghalangi kakek, dan ibu menghalangi nenek. Atau hajab nuksan sebagian, seperti perpindahan bagian suami dengan adanya anak atau cucu dari setengah ke seperempat, perpindahan bagian istri dengan anak atau cucu dari seperempat ke seperdelapan, dan perpindahan bagian ibu dengan anak atau cucu atau dengan jamak dari saudara atau saudari dari sepertiga ke seperenam. Adapun hajab wiwas, penghalang warisan dengan sifat, yaitu apabila seorang ahli waris memiliki sifat dengan salah satu penghalang warisan, yaitu perbudakan, pembunuhan, atau perbedaan agama, maka ia terhalangi dari mendapatkan warisan disebabkan adanya penghalang yang ada pada dirinya. Dan ia tidak bisa memberi pengaruh untuk ahli waris yang lain, oleh karena itu keberadaannya sama seperti tidak ada. Baik. Nah, kemarin atau pelajaran sebelumnya kita membahas tentang al-aul, yaitu pertambahan pada pokok masalah dan pengurangan pada bagian setiap ahli waris. Sebabnya adalah karena banyaknya ashabul furud dalam satu warisan, sampai-sampai harta itu tidak cukup. Dan kasus awal pertama kali terjadi pada zaman Umar, yaitu suami, saudari kandung, dan ibu. Maka ia mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah dan ia mengambil pendapat Abbas radhiyallahu an, ya, yang menjelaskan tentang aul. Dan kita sudah sebutkan asal masalah kan ada 7, bisa 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24.
Namun aslul masalah yang mengalami aul hanya ada tiga, yaitu 6, 12, 24. Nah, 6 bisa 4 kali aul, ya, ke 7, 8, 9, 10. Jadi berurutan ya, dari 7 sampai 10. Kalau 12 bisa aulnya ke 13, 15, 17. Ya, oh, jadi ini bilangan ganjilnya ya setelah 12, jadi 13, 15, 17. Ada pun 24 itu aulnya hanya ke 27. Jadi kalau ada misalnya 6 tapi aulnya ke 11 berarti ada yang salah dalam perhitungan. Atau 12 aulnya ke 14 misalnya itu juga ada salah dalam perhitungan. Kalau ada aul 24 selain kepada ke 27 pasti ada salah dalam perhitungan. Baik, nah ini pelajaran yang kemarin. Baik, sekarang kita memasuki pelajaran tentang rod. Silahkan dibaca matanya. Kita langsung membahas tentang apa yang dimaksud dengan ar-rod. Ar-rod itu sebenarnya kebalikan dari aul. Kalau aul itu pertambahan pada pokok masalah dan pengurangan bagian setiap ahli waris. Berarti ar-rod adalah pengurangan pada pokok masalah dan pertambahan bagian setiap ahli waris dari ashabul furud. Rod merupakan pendapat madhab jumhur atau mayoritas ulama, berbeda dengan madhab Malikiyah yang mana mereka memberikan sisa ke Baitul Mal. Adapun suami dan istri bukan ahli rod menurut pendapat yang kuat karena mereka bukan kerabat mayit. Syarat ar-rod pertama, al-furud atau bagian-bagian warisan tidak menghabiskan harta warisan. Jadi ashabul furudnya itu tidak menghabiskan warisan. Ya, dan yang kedua tidak ada asobah di dalam kasus. Artinya kalau ada asobah dalam kasus ini, maka tidak mungkin terjadi rot karena yang akan mengambil sisanya adalah ashab apa asobah. Maka tidak mungkin terjadi rot. Ya, jadi maksud rot itu adalah ketika al-furud atau ashabul furud tidak menghabiskan harta warisan, ya sementara tidak ada asobah, maka sisanya nanti akan dikembalikan kepada ahli rot. Dan ahli rot itu adalah seluruh ashabul furud, ya seluruh ashabul furud kecuali suami dan istri, kecuali suami dan istri. Baik, sekarang kita bandingkan antara aul dan rot. Coba lihat sini biar lebih jelas. Baik, di sini ada aul dan di sini rot. Aul ya kemarin kita sebutkan pokok masalah bertambah, bagian ahli waris berkurang. Misal di sini ada suami setengah karena tidak ada anak, saudari kandung karena terpenuhi semua syarat dia setengah. Coba di sini ini setengah, ini setengah. Sementara saudari seayah apabila ada saudari kandung yang hanya satu orang dan mendapatkan setengah, kan dia berhak mendapatkan seperenam. Artinya kalau kita hitung seperti ini, harta kan dibagi 6 karena ada 2, 2 dan 6. Ini 3, 3, ya sementara ini satu. Ya, kok ini 7, sementara ini cuma 6. Maka supaya bisa semuanya dapat, artinya tidak ada yang apa namanya dikurangi atau tidak diberikan warisannya, sudah kita kurangi setiap bagian ahli waris dengan cara 6 ini kita ganti menjadi 7 sesuai dengan jumlah saham mereka. Maka coba lihat, asalnya suami ini mendapatkan 3 dari 6, jadilah dia mendapatkan 3 dari 7 dan ini kurang dari setengah. Begitu juga saudari kandung. Saudari saya yang asalnya 1/6 ya berubah mendapatkan 1/7. Ya berarti kurang dari 1/6. Nah, jadi kalau aul aslul masalahnya bertambah tapi bagian ahli warisnya berkurang. Kalau rot kebalikannya, ya karena ashabul furudnya sedikit sampai mereka tidak menghabiskan harta dan dalam kasus tidak ada asobah. Ibu karena ada jamak dari saudara atau saudari maka 1/6. Saudari seayah terpenuhi syaratnya dia dapat setengah. Saudara seibu karena dia tunggal 1/6. Nah kita lihat di sini ada 6, 1/6 satu, setengah 3, 1/6 satu. Ya, ternyata mereka cuma 5.
Ya, sementara masalahnya 6. Sisanya bagaimana? Ya, sebenarnya diberikan kepada mereka juga. Ya, sesuai dengan porsi masing-masing. Bagaimana caranya? Cukup kita ganti 6 ini ya dengan jumlah saham mereka. Sini ada 5, berarti 5. Coba lihat di sini, ibu yang asalnya mendapatkan 1/6, jadilah dapat 1/5. Jadi bertambah bagiannya. Saudari seayah yang asalnya mendapatkan 3/6 atau sama dengan setengah berubah menjadi 3/5 dan ini lebih daripada setengah. Ya, saudara seibu yang asalnya 1/6 jadi 1/5. Ya, semoga jelas perbedaan antara awal dengan rod. Baik, sekarang kita lanjutkan. Baik, bentar. Catatan, ada FR. Huruf FR merupakan singkatan dari kata fard plus rod. Ya, ini cuma simbol dalam penulisan rod nanti. Baik, pembahasan tentang rod akan kita bagi menjadi dua bagian, yaitu ar-rod atau tanpa suami atau istri, ahli rod tanpa suami atau istri, dan ar-rod bersama suami atau istri. Nah, untuk pembahasan kali ini, kita hanya akan membahas yang pertama, yaitu ar-rod tanpa suami atau istri. Baik, dan masing-masing dari dua bagian ini ya hanya ada satu golongan dari ahli waris, afwan, hanya ada satu golongan dari ahli rod tanpa suami istri, atau ada lebih satu golongan dari ahli rod tanpa suami istri. Nah, kalau bersama suami istri juga seperti itu, hanya ada satu golongan dari ahli rod tapi bersama suami istri, ya, atau ada lebih satu golongan dari ahli rod bersama suami istri. Nah, yang kita bahas pertama adalah yang ini. Ahli rod tanpa suami istri, cuman hanya ada satu golongan dari ahli rod. Ya, kita lihat contohnya di sini. Pertama, ar-rod tanpa salah satu dari suami atau istri, apabila ahli rod hanya satu golongan, maka pokok masalah diambil dari jumlah kepala mereka. Baik, kita lihat di sini. Baik, nah, misal ini, eh, seorang meninggalkan saudara seibu saja. Ya, sementara tidak ada ahli waris yang lain. Nah, sementara saudara seibu kalau dia tunggal, kita tahu dia mendapatkan 1/6. Ya, 1/6 seperti ini. Kalau kita kasih 6 di sini, kemudian 1/6-nya 1, 5-nya kemana? Maka dikembalikan kepada dia sendiri. Ya, artinya kalau mau kita tulis seperti ini, ya, artinya hartanya semuanya untuk dia. Ya, maka kalau seperti ini sebenarnya tidak perlu apa namanya kita tulis 6 langsung saja sesuai dengan jumlah hartanya atau sesuai dengan jumlah kepalanya. Ya, jadi 1/6 plus sisa, ya sisa ini rotnya ya dikembalikan kepada dia. Ya sudah karena dia sendirian, berarti asal masalah dari satu saja, artinya seluruh harta untuk dia. Baik, kita tulis ini FR, Fardan Waroddan. Begitu juga anak perempuan, dia dapat setengah. Terus setengahnya untuk siapa? Ya untuk dia sendiri, berarti sisanya untuk dia. Ya sudah seluruh harta untuk dia. FR. Empat saudari saya, kita tahu 2/3. Sisanya untuk mereka sepertiganya. Ya sudah, harta untuk mereka semua kita bagi saja 4 langsung dari jumlah kepala mereka. Ya, yaitu 4. Maka semasalah 4, ya, 4 masing-masing dapat 1. FR. 10 saudari seibu, kita tahu kalau 10 saudari seibu sepertiga. 2/3-nya kita kembalikan kepada mereka karena tidak ada ahli waris selain mereka. Maka seluruh harta untuk mereka, ya sudah hartanya dibagi 10. Jadi cukup asal masalahnya dari jumlah kepala mereka. Nah, ini adalah ketika hanya satu golongan, maka pokok masalah diambil dari jumlah kepala mereka. Baik, ya semoga dipahami. Jadi kalau ahli rot cuma satu orang atau satu golongan saja langsung diambil dari jumlah kepala mereka. Bagi rata ya. Baik, sekarang kondisi yang kedua adalah
apabila ada lebih dari satu golongan dari ahli rod ya tanpa suami atau istri. Apabila ahli rod lebih dari satu golongan, maka ahli waris diberikan bagiannya masing-masing dan pokok masalah di rod sesuai jumlah saham mereka. Ya, kita contohkan di sini. Baik, di sini ada kita ini dulu ya. Ada saudari seibu, ya, karena tunggal seperenam. Nenek dari ibu juga seperenam. Baik, seperenam, enam, seperenamnya satu, seperenamnya satu. Ya, maka sisanya empat dikembalikan kepada mereka. Ya sudah kita coret enam, ya dijumlahkan dengan saham mereka yaitu dua. Ya, maka hartanya jadinya setengah-setengah. Berarti sisanya sebenarnya dikembalikan kepada mereka. Ya, jadi sisa kembalikan kepada mereka. Ya, maka di sini tulis FR, FR. Coba lihat di sini asalnya seperenam seperenam jadilah setengah setengah. Baik, ada anak perempuan dan cucu perempuan. Setengah, cucu perempuan berarti seperenam. Baik, sini asal masalah 6, 3, 1. Kita jumlahkan, oh ternyata kurang dari pokok masalahnya, berarti kita coret 6 ini, kita rubah menjadi 4. Baik, maka berarti setengah ditambah sisa, sebagaimana ini juga ditambah sisa. Jadi dengan cara mencoret ini menjadi 4, berarti kita mengembalikan sisanya nih untuk mereka. Makanya kita tulis di sini setengah plus sisa, seperenam plus sisa. FR. F itu Ford, ya Fordnya ini setengah. R-nya rot, yaitu sisanya. Baik, ini juga FR. Tiga saudari kandung, 2/3. Ibu, karena ada jamak dari saudara atau saudari, maka 1/6. Masalah adalah 6. 2/3-nya 4, 1/6-nya 1. Ya, maka dijumlahkan adalah 5. FR, FR, berarti di sini plus sisa gitu. Baik, ibu karena ada dua saudara seibu, 1/6. Ini 1/3. Mas masalah 6, 1/6 1, 1/3 2. Kita jumlahkan, kita coret jadi 3. Baik, maka dengan dicoret berarti kita memberikan sisa untuk mereka. Sisa, baik. Maka ini F, R, F, R. Baik, nah itu cara menghitung rot ya. Baik, kalau cuma satu golongan, maka langsung dari jumlah kepala mereka. Atau lebih dari satu golongan, maka kerjakan seperti biasa, kemudian kita jumlahkan sahamnya, ya, kemudian dicoret asal masalah awal menjadi jumlah saham mereka. Itulah apa namanya pokok masalah yang baru. Baik, nah silahkan dikerjakan latihan-latihannya ada. Baik, jadi kalau nomor 1 sampai 6 itu kan cuma satu golongan, sementara dari nomor 7 sampai akhir itu adalah lebih dari satu golongan. Baik, wallahu alam. Nah, itu pelajaran kita. Silahkan kirimkan jawaban antum ke nomor berikut. Baik, dan yang belum memiliki bukunya silahkan pesan ke nomor berikut. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.